Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat kan? Baik, bertemu kembali dengan saya Ibu Ayu Puspita Indasari pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan untuk materi kali ini adalah mengenai kalimat. Baik, untuk pengertian kalimat dan apa saja yang menjadi kalimat efektif, kita ikuti saja video selanjutnya. Baik, kita lihat dulu apa itu kalimat ya. Saya rasa kalimat itu bukan hal yang baru menurut pemikiran kalian ya, karena kalimat ini sudah kalian temui dan kalian pelajari ketika kalian sedang berada di bangku sekolah dasar, di sekolah menengah pertama maupun di sekolah menengah atas, dan di perguruan tinggi ini pun kalian kembali bertemu dengan kalimat. Baik, kalau begitu apa itu kalimat? Nah, kalimat adalah satuan bahasa yang terkecil dalam wujud lisan atau lisan ya, yang mengungkapkan pikiran yang utuh ya. Jadi kalimat bisa diungkapkan baik secara lisan maupun tulisan, tapi pada pikiran yang utuh tentunya ya. Jadi pada umumnya ya, kalimat berupa kelompok kata ya. Pada umumnya ini ya, kalimat itu berupa kelompok kata, tetapi tidak setiap kelompok kata itu disebut kalimat ya. Namun demikian, tidak sedikit pula kalimat yang hanya terdiri atas satu kata, seperti itu ya. Nah ya, misal dalam percakapan umumnya digunakan kalimat yang pendek-pendek, jadi tidak harus kalimat itu dikatakan kalimat jika kalimatnya harus panjang, seperti itu ya. Nah, sebelum kita membuat kalimat atau menuliskan sesuatu menjadi kalimat ya, terlebih dahulu kita harus melihat dulu struktur dasar kalimat ya. Apa struktur dasar kalimat itu ya? Nah, struktur dasar kalimat mungkin kalian sudah mengenal apa itu subjek, predikat ya, objek, keterangan. Nah, inilah yang membentuk suatu kalimat ya. Kita lihat satu persatu. Subjek adalah bagian kalimat yang menunjuk pelaku, tokoh, sosok, benda, sesuatu hal atau suatu masalah yang menjadi pangkal atau pokok pembicaraan. Ya, subjek biasanya diisi oleh jenis kata benda nomina ataupun kata kerja. Contohnya di sini, Ridwan anak yang pandai, tapi dia malas. Nah, ini adalah contoh kalimat dengan subjeknya adalah Ridwan. Ya. Selanjutnya kita lihat juga ciri-ciri subjek. Nah, ini ciri-ciri subjek ini umumnya berupa kata atau frase benda, ya. Ada pula yang berupa kata kerja dan biasanya dia terletak di depan predikat. Contohnya di sini ya, yang digarisbawahi ini adalah contoh dari subjek. Saya berikan contoh, ibu sedang memasak daging. Ibu di sini menjadi subjek. Matanya sipit, matanya di sini merupakan kata benda ya. Jadinya di sini menunjukkan orang ya. Jadi di sini matanya dijadikan sebagai subjek. Membaca adalah hobinya sejak kecil. Nah, membaca di sini adalah kata kerja, sehingga subjek itu bisa juga ditentukan oleh kata kerja seperti itu. Dan berjalan kaki juga kata kerja, sehingga menjadi subjek pada kalimat ini, serta membangun jalan layang sangat mahal ya. Nah, itu ciri-ciri dari subjek. Berikutnya ada predikat. Apa itu predikat? Predikat adalah kalimat yang memberitahu melakukan tindakan apa dalam keadaan bagaimana subjek atau pelaku atau benda di dalam suatu kalimat ya. Predikat menyatakan sifat, situasi, status, ciri atau jati diri si subjek, seperti itu. Nah, predikat dalam kalimat adalah pernyataan tentang jumlah sesuatu yang dimiliki oleh subjek. Kita lihat juga ciri-ciri dari predikat, biasanya dia terletak setelah subjek. Biasanya diisi oleh kata kerja dan ada pula kata benda, kata sifat dan frase di depannya ya. Kita lihat di sini Santi menggoreng ayam. Menggoreng di sini harusnya kita garis bawahi sehingga menjadi predikat dari kalimat ini ya. Berlarian, tertidur dan cantik ya. Banyak anak di lapangan. Ini juga anak juga bisa dikatakan
predikat seperti itu. Selanjutnya ada objek atau pelengkap. Jadi kalimat juga bisa boleh dilengkapi dengan objek sebagai pelengkap dan boleh juga tidak. Sehingga kalimat bisa dibagi menjadi dua ya, atau kata kerja juga bisa dibagi menjadi dua. Ada kata kerja intransitif dan kata kerja transitif. Kata kerja transitif adalah kata kerja yang tidak membutuhkan, saya terbalik ya. Jadi kata kerja transitif adalah kata kerja yang membutuhkan wajib hadirnya objek. Jadi kalimat itu bisa jelas maknanya bila dilengkapi dengan objek. Tetapi juga ada kata kerja yang intransitif ya. Intransitif adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek, sudah jelas kalimatnya seperti itu ya. Jadi objek adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Nah ini ya sudah saya jelaskan tadi ya. Objek pada umumnya diisi oleh nomina, frasa, nomina atau klausa. Jadi kata benda. Ya, sedangkan pelengkap adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Ya, letak pelengkap umumnya di belakang predikat dan objek. Seperti itu ya. Nah ini kita lihat ya. Ciri-cirinya, kalau objek terletak setelah predikat, diisi berupa kata benda nomina, terdapat pada kalimat aktif transitif, dapat menjadi subjek dalam kalimat pasif, dapat diganti dengan nya. Sementara pelengkap terletak sesudah predikat, diisi berupa kata benda, kerja atau sifat, tidak dapat diubah menjadi kalimat pasif dan tidak dapat diganti dengan nya. Seperti itu ya partikelnya. Selanjutnya kita lihat juga contohnya Anita membaca buku ya, buku dibaca Anita. Nah ini yang bisa diubah menjadi dari kalimat aktif menjadi pasif. Di mana kalimat aktif? Kalimat aktif biasa ditandai dengan kata kerja yang diawali dengan awalan me ya. Kemudian diubah menjadi kalimat pasif yang ditandai dengan kata kerja berawalan di. Seperti itu ya. Nah, jadi Anita membacanya ya. Sehingga kalau untuk pelengkap dia tidak bisa menjadi kalimat pasif atau aktif ya, atau kalimat aktif menjadi pasif atau kalimat pasif menjadi aktif ya. Adik bermain game, Luna membelikan saya makan siang. Jadi seperti inilah kira-kira perbedaan antara objek dengan pelengkap ya. Selanjutnya kita lihat keterangan. Nah, keterangan di sini banyak ya jenisnya ya. Jadi waktu itu ada juga tempat, tujuan, cara, penyerta, alat, simulatif, penyebaban, kesalingan ya. Nah, ini contoh-contoh dari keterangan ya, maksudnya jenis keterangan. Ciri-cirinya biasanya keterangan ini kehadirannya bersifat mana suka, letaknya bebas, umumnya didahului kata depan. Dan keterangan ini biasanya unsur kalimat yang fungsinya menerangkan seluruh fungsi yang ada dalam suatu kalimat, seperti itu. Nah, kalau sudah mengerti tentang kalimat, ya apa saja yang ada dalam kalimat, struktur kalimat. Nah, kemudian kita lanjutkan ke kalimat efektif, ya. Apa itu kalimat efektif? Ya, kalimat efektif adalah secara tepat mewakili pikiran para penulis dan pembacanya. Ya, kemudian mengemukakan pemahaman yang sama antara pikiran pembaca dan penulis, pendengar dan pembicara. Seperti itu ya. Selanjutnya, nah ini ya, ini ada syarat-syarat dari kalimat yang efektif itu seperti apa. Ada kesatuan, ada kepaduan, kesejajaran atau paralel, ketepatan, ada penekanan, kehematan, dan kelogisan. Nah inilah adalah syarat-syarat yang membentuk suatu kalimat efektif. Ya, kita lihat dari kesatuan. Kesatuan ini adalah kalimat efektif yang harus mengungkapkan sebuah ide pokok atau kesatuan pikiran. Ya, sehingga kesatuan kalimat bisa juga dibentuk adanya keselarasan dan kesepadanan struktur. Kalau kita lihat di contoh ini, misalnya kalimat kucing makan tikus mati. Ya, kalimat ini kalau kita lihat belum satu atau belum padan. Mengapa? Karena ini akan menimbulkan kebingungan dari pembaca. Ya, sehingga yang benar adalah kucing memakan tikus yang mati. Ya, artinya kucing memakan tikus mati. Ya.
Kemudian ada lagi PR kemarin saya dibantu kakak saya. Menjadi kemarin kakak membantu saya mengerjakan PR, ya. Mengapa? Karena di sini tidak jelas ini yang mana subjek, predikat, dan objeknya, sehingga bisa diubah menjadi kalimat yang ditulis merah ini, seperti itu, ya. Selanjutnya ada kepaduan atau koherensi. Nah, kepaduan adalah terjadinya hubungan yang padu antara unsur-unsur pembentuk kalimat, ya. Unsur-unsur pembentuk kalimat tadi sudah dijelaskan, ada subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap, ya. Nah, kalimat tidak padu jika, ini kalimat tidak padu jika pertama penggunaan kata gantinya salah, penggunaan kata depan tidak tepat, dan penggunaan kata hubung tidak jelas. Nah, ini ya, kalimat bisa dikatakan tidak padu jika mempunyai ciri-ciri seperti yang saya sebutkan tadi, ya. Nah, coba kita lihat contohnya. Ya, ini ada contohnya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Pengarang itu menceritakan tentang pengalaman masa kecilnya. Yanto mengotori motor itu terus kita membersihkannya. Nah, ini ya, ini adalah kalimat yang tidak padu, ya, seperti itu. Sehingga yang baiknya adalah seperti apa yang ini, ya. Atas perhatian saudara, saudara di sini adalah mengganti katanya. Jadi nyanya ini diganti dengan kata saudara. Ya, seperti itu. Pengarang itu menceritakan tentang pengalaman. Kata tentang ini tidak usah ditambahkan, tetapi cukup saja dengan pengalaman masa kecilnya. Pengalaman itu sudah, kalau menceritakan itu sudah menyangkut dengan kata tentang ini, ya. Kemudian Yanto mengotori motor itu lalu membersihkannya lagi. Yanto mengotori motor itu terus yang, nah ini kata terus ini, ya, menjadi kata penghubung seharusnya sebenarnya, ya, tetapi penggunaan tidak tepat, ya, sehingga harus diganti saja dengan kata atau dengan tanda baca koma, seperti itu, ya. Kita lihat juga kata hubung atau konjungsi adalah kata tegas yang menghubungkan dua klausa, kalimat atau paragraf. Contoh kata penghubung tadi, kata hubung ya, ada kata terus tadi, ya. Nah, dan atau tetapi sudah, ketika, meskipun, walaupun, sebab, karena, oleh, sehingga, sampai, bahwa, dengan, dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh kata hubung, ya. Nah, ini kita lihat adalah kata hubung yang berpasangan dengan tepat. Ya, kalau misalnya kalian masih menulis, ya, ada yang menulis ataupun kalian membaca masih ada yang menggunakan kata penghubung yang tidak berpasangan dengan tepat. Nah, ini bisa kalian tanggapi, bisa kalian perbaiki seperti ini, ya. Kata antara pasangannya dan, kata tidak pasangannya tetapi, kata baik pasangannya maupun, kata bukan pasangannya melainkan, kata demikian pasangan sehingga, apakah atau, tidak hanya, bahkan, ya. Ini contoh, ya, kata penghubung yang berpasangan dan dengan tepat. Kan masih banyak yang lainnya kata penghubung yang berpasangan dengan tepat. Ini hanya contoh saja yang biasanya digunakan oleh kita seperti itu. Selanjutnya ada kesejajaran atau paralel. Jadi kesejajaran kalimat juga terdapatnya unsur-unsur yang sama derajatnya, sama susunan kata yang dipakai di dalam kalimat. Jenis kesejajaran kalimat di sini adalah kesejajaran bentuk dan kesejajaran makna. Seperti itu, ya. Jadi ada dua jenisnya, ada kesejajaran bentuk dan ada juga kesejajaran makna. Kita lihat contoh kesejajaran bentuk, ya. Ada kalimatnya, kegiatan itu meliputi, ya, pembelian buku, membuat katalog, dan mengatur peminjaman buku. Ini kesejajaran, ya. Jadi ada pembelian buku, ada kata membuat, ada mengatur. Ini bentuk, ya. Tapi kalau misalnya kesejajaran makna di sini adalah dia berpukul-pukulan. Jadi maknanya itu saling, ya, saling memukul barangnya. Tapi kalau di sini adalah kesejajaran bentuk. Jadi ada bentuknya, di sini ada pembelian, membuat, mengatur. Sehingga kalimat yang benar di sini adalah kegiatan itu meliputi membeli buku, membuat katalog, dan mengatur peminjaman. Mengapa di kalimat pertama tidak dikatakan tidak sejajar bentuknya? Karena di kata kerja yang di awal ini, pembelian ini tidak sejajar dengan kata kerja membuat dan mengatur. Mengapa? Pembelian di sini, ya, ada diawali dengan kata pem, ya, kata pem, harusnya langsung saja membeli,
Jadi sehingga kalimat yang nomor 2 ini yang sudah benarnya itu membeli, membuat, dan mengatur. Sama seperti di bawah ini, mereka saling memukul ya, seperti itu. Kemudian ketepatan. Ya, jadi syarat yang selanjutnya adalah ketepatan. Apa itu ketepatan? Ketepatan adalah kesesuaian atau kecocokan pemakaian unsur-unsur yang membangun satu kalimat sehingga terbentuk pengertian yang pasti, ya. Ketepatan dalam kalimat efektif berkenaan dengan pemilihan kata. Nah, tadi ya pemilihan kata. Misalnya Sandi melihat film di bioskop tadi malam. Ini contoh kalimatnya yang ketepatan. Kira-kira di mana yang tidak tepatnya seperti itu ya. Nah, kita lihat contoh berikutnya. Karyawan teladan itu memang tekun bekerja dari pagi sehingga petang. Ya. Nah, ini yang nomor 2 ini di bawah ini adalah contoh yang benar ya. Jadi karyawan teladan itu memang tekun bekerja dari pagi sampai petang. Ya. Sehingga kita tadi harus ingat kata penghubung yang berpasangan dengan tepat ya, seperti itu. Selanjutnya adalah kevariasian ya, penekanan dan kevariasian. Nah, pengefektifan kalimat dilakukan dengan menekankan unsur-unsur yang penting, dan jenis penekanan kalimat ini ada banyak ya, ada mengubah fungsi struktur kalimat, ada menggunakan partikel lah, pun dan kah, ada menggunakan repetisi dan menggunakan pertentangan. Seperti itu. Kita lihat selanjutnya adalah kehematan. Kehematan adalah upaya menghindari pemakaian kata yang tidak perlu. Ya, jadi jenis penghematan kalimat di sini menghilangkan subjek yang tidak diperlukan, menghindarkan pemakaian kata yang tidak perlu, dan menghilangkan pleonasme. Ya, kita lihat contohnya seperti apa. Nah, ini ya. Saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri, mahasiswa itu belajar seharian dari pagi sampai petang. Kalau kita lihat dari dari contoh kalimat yang pertama, memang termasuk contoh yang sangat tidak tepat ya. Kenapa? Karena di sini ada kata melihat dengan mata kepala saya sendiri, mahasiswa itu belajar seharian dari pagi sampai petang. Ya, jadi ini sangat tidak hemat sekali, sehingga kalimatnya ini perlu dihemat juga ya. Bagaimana cara menghematnya? Ini contohnya yang di bawah ini. Saya melihat sendiri mahasiswa itu belajar seharian. Sudah jelas ketika kita melihat, kita menggunakan mata, dan mata biasanya terletak di kepala ya, sehingga tidak perlu ditambahkan lagi secara berlebihan bahwa mata kepala, seperti itu ya. Dari pagi seharian, dari pagi sampai petang. Orang juga sudah tahu kalau seharian itu artinya dari pagi sampai ke petang, seperti itu ya. Selanjutnya logis ya, atau kelogisan. Jadi kalimat juga selain mengandung kehematan juga harus logis. Logis di sini adalah makna yang diterima akal sehat atau logis ya, diterima oleh akal sehat atau logika. Nah, kalimat itu bermakna sesuai dengan kaidah-kaidah nalas secara umum. Jadi kalimat yang digunakan baik secara diucapkan secara lisan maupun secara tulisan juga harus mengandung kelogisan supaya bisa diterima oleh akal sehat oleh para pembaca ataupun si pendengar, seperti itu. Contohnya nih, menginjak acara selanjutnya. Kalau kita lihat, kata menginjak di sini adalah kata yang tidak logis. Mengapa? Karena acara tidak bisa diinjak ya. Sedangkan menginjak secara logisnya itu kita menggunakan kaki, kemudian kita injak-injak. Seperti itu, jadi menginjak ya. Padahal di sini adalah konteks di sini adalah acara. Sehingga gunakan kata lain dari kata menginjak. Ya, bisa gunakan kata menuju, seperti itu ya. Nah, itulah tadi mengenai kalimat dan kalimat efektif, mulai dari pengertian kalimat hingga pada unsur pembentuk kalimat, kemudian ada kalimat efektif, syarat dan pembentuk kalimat efektif itu seperti apa ya. Saya rasa kalian bisa memahaminya apa yang sudah dijelaskan di video pembelajaran ini, dan semoga kalian dapat mengerti ya, kemudian mengimplementasikan. Kalau misalnya ada soal-soal ataupun kalian mendengar jika ada yang kurang efektif dalam menyampaikan suatu informasi, seperti itu. Baik, cukup sekian untuk video pembelajaran materi kalimat. Kita lanjutkan untuk materi selanjutnya di video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.